Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kesempatan yang luar biasa karena kita bisa beribadah online kembali. Kita harus yakin dan percaya bahwa dimanapun kita berada, Tuhan Yesus akan hadir di tengah-tengah kita. Kita akan memulai ibadah kita hari ini. Marilah kita mengambil waktu untuk saat teduh. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Amin. Ini hati kami Tuhan, kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Sungguh indah Engkau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Hanya Engkaulah tempat penghiburan bagi kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Kami mau mencari kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Allah yang sungguh baik Tuhan. Kasih-Mu sungguh tiada hentinya Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Ku cari wajah-Mu.
Shalom Bapak Ibu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa, Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala puji syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena begitu besar kasih dan anugerah dan penyertaan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana saat ini. Secara khusus Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Walaupun kami berada di zona yang tidak nyaman dengan adanya virus corona, tetapi itu tidak menjadi satu alasan bagi kami untuk takut. Ya Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami ya Tuhan Yesus, supaya hati dan pikiran kami terbuka untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan pada hari ini, sebab kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang merdeka dari belenggu kepahitan. Merdeka dari belenggu kepahitan. Ini tema yang sangat menarik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan pada hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Kolose pasal 3 ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita masing-masing dan kita mendengarkan dan menyimak setiap ayat-ayat firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Jadi demikian jauh pembacaan ayat firman Tuhan. Berbahagia kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sebagai orang Kristen atau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah warga kerajaan Allah. Dan sekaligus kita warga kerajaan dunia atau warga negara Indonesia. Tetapi walaupun kita mempunyai dua kerajaan, baik kerajaan surga dan kerajaan dunia, atau kita menjadi, yang saya katakan tadi, menjadi warga negara Indonesia. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu hati kita terikat kepada kerajaan dunia. Walaupun kita menjadi warga kerajaan dunia sekarang ini. Karena kita sudah menjadi warga kerajaan Allah, itu berarti hati kita tidak boleh lagi terikat kepada kerajaan dunia di mana kita berada saat ini. Karena kita sudah merdeka, bebas dari kuasa dosa. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
sekarang ini banyak menyebut dirinya orang Kristen. Tetapi sebenarnya mereka belum merdeka. Masih dijajah. Menyebut dirinya orang Kristen, orang beriman kepada Tuhan. Tapi masih mabuk-mabuk. Masih narkoba. Masih mengikuti keinginan-keinginan daging. Hawa nafsu dunia. Masih terlibat di dalam berbagai macam kejahatan. Tapi menyebut dirinya orang Kristen. Tapi belum merdeka. Jadi orang Kristen yang beriman kepada Yesus benar-benar sudah merdeka dari dosa. Tapi masih ada orang Kristen belum bisa mengampuni. Masih banyak orang Kristen, emosinya meledak-meledak. Masih banyak orang Kristen belum bisa rendah hati. Masih menyombongkan diri. Nah, ini adalah orang Kristen yang masih dijajah. Belum merdeka orang Kristen seperti ini. Nah, karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema firman Tuhan hari ini, bagaimana kita merdeka dari belenggu kepahitan. Ini penting. Jadi kita membahas tentang kepahitan. Apa itu kepahitan? Mari kita mengikuti secara bersama-sama. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan tentang kepahitan? Kepahitan adalah perasaan yang sinis dan sebel. Pernah sebel ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Yang menghasilkan rasa kebencian. Itulah kepahitan. Kebencian terhadap siapa? Kebencian terhadap orang lain. Jadi kepahitan itu Bapak Ibu adalah keadaan mental yang sengaja tidak mau melepaskan perasaan marah. Ya. Sumber-sumber dari kepahitan, penyebab-penyebab dari kepahitan hidup itu dari mana saja? Orang mengalami kepahitan hidup biasanya itu melalui perkataan. Perkataan yang tidak sopan dari orang itu membuat hati kita pahit. Jengkel, sinis. Kepahitan itu juga bisa muncul dari perbuatan seseorang. Sikap. Ini membuat orang menjadi pahit. Iya. Dan orang yang mengalami kepahitan itu biasanya fitnah. Iya. Fitnah di sini bukan fitnah terhadap Allah atau bukan fitnah terhadap sesama manusia. Tetapi ucapan apapun, nah orang yang mengalami kepahitan, ucapan apapun yang berasal dari hati yang marah dan yang bertujuan menyakiti orang lain, itu orang yang pahit, mengalami kepahitan hati. Jadi sikap sinis, tidak ramah, kebencian, marah. Tujuannya supaya orang lain disakiti. Itulah kepahitan. Jadi orang yang mengalami kepahitan hatinya, itu tidak pernah orang lain itu dibuat bahagia. Tapi dia berusaha supaya orang lain itu menjadi jengkel, marah. Dan orang yang mengalami kepahitan itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak pernah merasa lelah. Itu ya. Dan tanda-tanda orang yang mengalami kepahitan dalam hatinya, itu biasanya berdampak kepada tubuhnya, tubuh fisik.
Seringkali dia mengalami sakit kepala atau pusing, jantungnya berdebar-debar, penyakit bermunculan. Nah, ini akibat orang yang menyimpan akar pahit. Akar pahit itu akan menimbulkan kedengkian. Dan kedengkian adalah upaya sengaja menyakiti orang lain. Itu kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 31. Dikatakan di sana, buanglah segala kepahitan dari dalam hatimu. Ya. Dan memang pada umumnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang kepahitan adalah orang yang sakit hati. Orang yang kepahitan adalah orang yang sinis. Orang yang kepahitan adalah orang yang kasar, dingin, ya. Tidak, ya saya sudah katakan, tidak mengenal lelah. Dan tidak menyenangkan. Itulah orang yang mengalami kepahitan. Bagaimana kondisi kerohanian hati Bapak Ibu jemaat selama ini? Apakah ada kepahitan? Nah, dalam nasi ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 kebenaran yang harus kita lakukan supaya kita merdeka dari kepahitan. Nah, ini yang pertama. Supaya kita ini bebas dari kepahitan, yang pertama, ayat yang ke-15. Di sana dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Hendaklah damai Kristus itu memerintah dalam hati kita. Apa artinya damai sejahtera Kristus, Bapak Ibu? Memerintah dalam hati kita. Damai sejahtera, artinya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Itu ayat yang ke-12. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah apa? Belas kasihan. Jadi orang yang memiliki damai sejahtera Kristus dalam hatinya, pasti dia memiliki belas kasihan. Pasti dia memiliki kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi bagaimana caranya? Yang pertama supaya kita ini merdeka dari kepahitan, kita harus memiliki damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Di antara, di sana dikatakan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Setiap kita, setiap orang Kristen yang tidak memiliki damai sejahtera Kristus yang memerintah dalam hati, tidak akan bisa kita dikatakan satu tubuh. Tidak akan mungkin kita bisa saling mengasihi, ya, saling merendahkan hati. Jadi yang pertama, saya mau tekankan lagi, bagaimana kita merdeka dari kepahitan? Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu ayat yang ke-16. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Hendaklah perkataan Kristus diam. Ya, diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Dari mana kita tahu, ya, perkataan Kristus?
Perkataan Kristus dari mana? Ini perkataan Kristus ada di sini. Bapak Ibu di sini loh. Di Alkitab. Alkitab ini adalah perkataan Kristus yang tertulis. Nah, karena itu kalau kita mau mendengar perkataan Kristus, Alkitab ini di apa? Dibaca, dipelajari, ya, direnungkan, dinikmati, didoakan. Ya. Dan dampaknya di mana? Dampaknya apa yang terjadi, Bapak Ibu? Ya, kalau perkataan Kristus itu diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Itu terlihat orang Kristen yang rajin baca Alkitab dan tidak. Ya. Jadi kalau orang Kristen tidak pernah baca firman Tuhan atau baca Alkitab, tidak pernah mempelajari Alkitab, tidak pernah merenungkan Alkitab, itu berarti perkataan Kristus itu tidak ada di dalam hatinya. Nah, saya bisa merasakan betapa damainya hidup ini. Apabila anggota keluarga itu memiliki perkataan Kristus itu diam di dalam hatinya. Perkataan Kristus diam di dalam hati anak, di dalam hati ibu, di dalam hati ayah. Nah, maka keluarga ini perkataan-perkataannya itu pasti saling tidak saling menyakiti. Perkataannya itu pasti lemah lembut, rendah hati. Itulah perkataan Kristus kalau diam di dalam hati setiap umat Tuhan. Jadi perkataan Kristus itu tidak sama dengan buku ilmu pengetahuan. Perkataan Kristus itu tidak sama dengan buku kedokteran, buku filsafat. Tidak sama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi perkataan Kristus itu yang tertulis itu adalah Alkitab. Jadi Alkitab ini harus kita baca, Bapak Ibu, kita renungkan. Makanya sekarang ini gereja kita itu membagikan setiap bulan renungan harian. Ya, itu tujuannya supaya perkataan Kristus itu diam di dalam hati kita masing-masing, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya sekarang ini banyak orang Kristen itu mudah tersinggung, mudah marah, akar pahit. Dan tadi itu akar pahit. Ya, jadi supaya kita ini merdeka dari akar kepahitan, biarlah perkataan Kristus itu diam di dalam hati kita. Ya, dan yang ketiga, yang terakhir, ya. Bagaimana kita bisa merdeka dari kepahitan? Yang ketiga, ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Ini rahasia yang ketiga, supaya kita ini bebas dari kepahitan. Lakukan segala sesuatu atau semua yang kita lakukan di dalam Tuhan Yesus. Apa artinya kita melakukan di dalam Tuhan? Iya. Artinya kita melakukan di dalam Tuhan itu artinya begini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi dalam segala sesuatu yang kita katakan, yang kita lakukan, yang kita pikirkan, Bapak Ibu, atau yang kita nikmati, kita harus mengajukan pertanyaan dalam hidup kita. Ya. Jadi apa yang kita kerjakan, yang kita pikirkan, yang kita lakukan, pekerjaan, kegiatan yang kita lakukan, kita harus mempertanyakan. Kita harus bertanya terhadap diri kita sendiri. Misalnya begini, Bapak Ibu. Kalau saya berbisnis,
kira-kira ini memuliakan Tuhan atau tidak? Ya, itu namanya kita melakukan di dalam nama Tuhan. Ya. Kalau kira-kira dapat enggak hal itu dilakukan? Atau dapatkah saya melakukan itu untuk kemuliaan Tuhan atau tidak? Ya. Atau dapatkah hal itu dilakukan dalam nama Tuhan Yesus? Contoh pekerjaan. Ya. Pekerjaan yang kita lakukan kira-kira kita lakukan di dalam nama Tuhan atau tidak? Kira-kira pekerjaan yang saya kerjakan ini memuliakan Tuhan atau tidak? Pekerjaan apa yang tidak memuliakan Tuhan, Bapak Ibu? Pekerjaan yang tidak memuliakan Tuhan adalah korupsi, mencuri, menipu. Ini jelas pekerjaan yang tidak dilakukan di dalam nama Tuhan. Jadi pekerjaan yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, itu pasti pekerjaan yang memuliakan Tuhan. Tidak ada tipu-tipu, tidak ada mencuri di sana. Selalu berbuat kejujuran. Ya. Kalau saya timbang beras atau gula, timbang apa saja, 1 kilo, jangan dikurangi. Ya. Kalau dikurangi, itu sudah tidak memuliakan nama Tuhan lagi. Jadi marilah kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan untuk kita bebas dan merdeka dari kepahitan hidup. Marilah kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Ya. Jadi sebagai kesimpulan yang saya mau sampaikan. Jadi supaya kita ini bebas atau merdeka dari kepahitan. Yang pertama, kita harus apa? Hendaklah damai Kristus memerintah dalam hati kita. Sehingga tidak ada lagi kepahitan hati. Yang kedua, hendaklah perkataan Kristus diam di dalam hati kita. Perkataan kita Kristus itu tidak menyimpan akar pahit. Ya. Dan yang ketiga, lakukanlah segala sesuatu di dalam nama Tuhan. Nah, kalau kita sudah melakukan 3 kebenaran ini, tidak ada lagi akar kepahitan dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selidikilah hati dan pikiran kami Tuhan. Apabila ada akar kepahitan di dalam hati kami, karena kami disakiti, kami ya Tuhan diperlakukan secara tidak adil oleh orang lain, karena kami dikecewakan, mungkin kami ya Tuhan ditinggal, dikhianati ya Tuhan Yesus, sehingga ya Tuhan kami mengalami akar kepahitan, ada kebencian, ada kejengkelan, sikap hidup yang sinis, tidak ada kasih, yang ada hanya kemarahan, yang selama ini ya Tuhan Yesus memperbudak kami dan menjajah hati kami, sehingga kami tidak ada ketenangan, kedamaian. Oh Tuhan, hari ini kami mau menerima kehadiran-Mu ya Tuhan Roh Kudus di dalam hati kami, supaya damai sejahtera daripada Tuhan Yesus memerintah di dalam hati kami. Kalau selama ini ya Tuhan Yesus akar kepahitan yang memerintah di dalam hati kami, dan saat ini hamba berdoa dalam nama Yesus, segala macam roh akar kepahitan yang tidak mau melepaskan pengampunan, kami tolak dalam nama Yesus.
Dan biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam setiap hati setiap jemaatmu atau orang-orang Kristen yang mendengar firman-Mu pada hari ini. Mereka yang terbelenggu dengan akar kepahitan, lepaskan Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga biarlah ya Tuhan perkataan Kristus diam di dalam hati di antara anggota keluarga jemaat-Mu ya Tuhan. Biarlah perkataan Kristus, ya Tuhan, diam di dalam hati setiap kami. Supaya perkataan-perkataan kami, kesaksian hidup, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sehingga tidak ada lagi saling menyakiti. Perkataan yang penuh hikmat, perkataan yang berwibawa, yang penuh kuasa daripada firman-Mu ya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang terluka hatinya, tidak ada lagi yang ya Tuhan yang merasa dirinya ya Tuhan tidak dihormati karena perkataan Kristus yang ada di dalam hati setiap anggota keluarga kami. Demikian juga hamba berdoa dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan semua yang kami lakukan, yang kami kerjakan, oh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Biarlah pekerjaan kami, bisnis kami, organisasi kami, ya Tuhan, semua kegiatan yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, ya Tuhan, biarlah itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bila selama ini ya Tuhan, kami melakukan segala sesuatu, tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan, oh Tuhan, ampuni kami Bapa di sorga. Dan kami memulai ya Tuhan usaha pekerjaan kami, kegiatan kami, ya Tuhan persahabatan kami, pergaulan kami, ya Tuhan kami mau lakukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jauhkanlah daripada kami ya Tuhan Yesus perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan nama-Mu. Oh Tuhan, hamba berdoa supaya seluruh sidang jemaat Tuhan yang saat ini mungkin ya Tuhan di antara jemaat-Mu ada yang kena dampak corona ya Tuhan, sehingga mereka menjadi takut dan gentar ya Tuhan, sehingga mereka tidak dapat melakukan kegiatan. Jamah hati mereka ya Tuhan. Oh Bapa, hamba berdoa setiap perekonomian jemaat Tuhan berkati. Mungkin ada jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan di dalam nama Yesus. Mungkin ada yang susah, mari beri penghiburan ya Tuhan. Mungkin ada yang kehilangan sesuatu, Tuhan mari, oh Tuhan, berikan berkat-Mu ya Tuhan, apa yang mereka butuhkan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami berdoa ya Tuhan untuk situasi keadaan bangsa kami yang saat ini sedang ya Tuhan mengalami musibah virus corona ya Tuhan. Dan banyak ya Tuhan jiwa-jiwa yang menderita, bahkan yang meninggal dunia akibat ya Tuhan virus. Oh Tuhan, tolong ya Tuhan, berikan kekuatan para aparat pemerintah kami, berikan kepada mereka ya Tuhan imunitas yang kuat, para medis ya Tuhan, secara khusus ya Tuhan Jawa Timur dan Kota Malang, Sojajar, perumahan Sojajar dan sekitarnya, Kecamatan Kedung Gandang. Mari Tuhan Engkau ya Tuhan melawat obat-Mu Bapa, sehingga mata rantai penyebaran virus corona diputuskan ya Tuhan, dan berakhir ya Tuhan virus ini, sehingga seluruh masyarakat dan umat Kristen, umat-Mu Tuhan, dapat ya Tuhan beraktivitas lagi sebagaimana biasanya. Terima kasih banyak Bapa di surga. Inilah doa hamba Bapa ya Tuhan yang kami naikkan ke dalam tangan-Mu, di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba sudah berdoa. Amin. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa doa dapat mengubah segala sesuatu. Saat keadaan sekeliling
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengundang sidang jemaat Tuhan di rumah masing-masing menerima berkat, janji berkat dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala dan terimalah berkat Tuhan. Pulanglah di dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah janji berkat Tuhan. Tuhan mengasihi engkau dan mengasihi seluruh anggota keluargamu melebihi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan akan mencurahkan berkat-Nya dengan berlimpah-limpah atas seluruh anggota keluargamu. Tuhan akan menghalau daripadamu segala macam kutuk kegagalan, kutuk kemiskinan, kutuk kebangkrutan, bahkan kutuk segala sakit penyakit, penularan virus corona tidak akan menimpa kepadamu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai dari saat ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali untuk menjemput kita naik ke surga yang kekal. Amin. 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 Mari kita masuk saat teduh sejenak di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Sampai kita bertemu kembali di lainnya kesempatan yang berikut.